Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen ngebahas tentang kristal teknologi, kemudian mengenai bagaimana mendapatkan kristal dan persiapan apa yang perlu kalian lakukan khususnya untuk free to play ataupun low spender. Ya, ketika KVK memasuki KVK SOC, apa aja yang harus kalian lakukan untuk memaksimalkan kristal yang kalian dapatkan, terutama sebelum pas 4 kebuka ataupun sebelum perang. Nah, jadi bagaimana cara kalian mendapatkan banyak kristal, efektifnya bagaimana, kemudian teknologi kristal yang kalian kejar seperti apa, akan saya bahas semua di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian karena ini harusnya bagus ya, terutama untuk teman-teman kalian yang baru masuk KVK SOC. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya. Sebelumnya MU coy, 2-1 lawan Liverpool, lumayan ya. Jadi pakai baju MU lagi, mana tahu wangi-wangi dikit gitu kan. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Intinya bagaimana kalian mendapatkan banyak kristal dan juga bagaimana teknologinya harus dinaikkan. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai yang namanya dari segi bundle ya, bundle dulu. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi kebetulan ya guys, kalau saya pribadi, saya tuh ngambil bundlenya yang ini nih, premium ini ya. Ini adalah salah satu prioritas utama yang kalian, kalau misalnya kalian pengen sedikit spend ya, ini prioritas bundle pertama yang harus kalian beli, yaitu bundle Crystal Supply. Dia harga kurang lebih ini sekitar $5 lah ya, $5. Kalau kalian beli melalui ROK PC itu harganya 79.000, tidak ada pajak ya. Jadi ketika kalian beli ini, kalian akan mendapatkan kristal 60.000 setiap harinya. Tapi ini tidak wajib, ini hanya tambahan. Nah, cuman prioritasnya kalau kalian ada budget, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah Crystal Quest ya. Bundle ini menurut saya cukup penting juga ya, bundle yang ini. Ini seperti Lucerne, tapi untuk mendapatkan kristal ini kalau nggak salah di harga, pokoknya dua bundle itu di harga 300, kurang lebih 300.000 ya. Jadi kalau kalian ada budget 300.000 itu untuk jangka waktu 50 hari, menurut saya itu sangat-sangat membantu. Worth it tapi tidak wajib. Oke, worth it tapi tidak wajib ya. Jadi kalau kalian punya budget, kalian boleh men-spend di sana. Nah, kenapa spend di sana juga? Karena ini kristal yang di sini tuh kalau total ya kalian sampai level 50 itu akan mendapatkan total kurang lebih 10 juta, 9 sampai 10 juta kristal tambahan. Oke, 9 sampai 10 juta. Nah, bagaimana mendapatkan kristal yang banyak? Pertama yang kalian saya kasih tahu ini untuk kalian dapetin kristal yang banyak, yang efektif, biar ketika pas 4 kebuka kalian tuh tag-nya sudah bagus, sudah memadai ya. Nah, dari Crystal Quest ini kalian harus menyelesaikan daily challenge-nya ini guys. Setiap hari harus kalian selesaikan ya. Dari kahar setiap hari kalian harus minimal 1, dimana kahar sekarang semuanya kristalnya dropnya sama 45.000. Jadi nggak perlu kalian naikin tag dulu baru kalian bunuh kahar. Kalian hari pertama langsung bunuh kahar satu-satu, pokoknya tiap hari 1 minimal ya. Kemudian Barbarian Fort, kemudian Bastion Quest itu juga harus diselesaikan 15 kali sehari. Nanti saya juga akan bahas. Login dan juga bunuh Barbarian. Ini 5 ini wajib ya, wajib kalian selesaikan setiap harinya. Kemudian kalau weekly challenge ini mingguan, kalian juga wajib menyelesaikannya. Kenapa? Karena dengan kalian kalau kalian misalnya memang rajin dan kemudian kalian bisa menyelesaikan weekly challenge dan juga beberapa season challenge. Contohnya season challenge yang bisa kalian selesaikan adalah dari training troop, kemudian bunuh barbarian sebanyak 800 kali sebelum pas 4 kebuka. Kemudian kalau HA ada yang namanya unlock 10 support skill. Itu kalau kalian misalnya di zona 5, nanti ketika pas 4 kebuka kalian bisa mendapatkan 2 Bastion Legend. Ini lumayan banget. Kemudian kalau kalian punya 200 sovereign keys, itu kalian buka juga sebanyak 200. Nah, kalau kalian belum punya, saran saya disimpan dulu guys. Disimpan untuk next KVK. Untuk next KVK, jadi kalau udah ada 200 baru dibuka. Jadi kalian dapat ini tambahan 200 bisa naik 2 level. Nah, kenapa saya saran Bastion Quest ini pasti belakangan dan ini juga belakangan. Tapi yang terutama adalah ini dan ini. Ya, kenapa ini harus diselesaikan? Karena kalau kalian misalnya bisa mengejar ya, minimal di level 10 buka pas, sebelum buka pas 4 kalian dapat di level 10, kalian itu dapat tambahan sekitar ini 150.000 tambah 300.000, 350 tambah 70.000, 420, 920, 1.020.000. Kalau level 10-nya 9 juta
berapa tadi, 1.020.000 ya, jadi 1.100.000, 1.600.000, 1.800.000, kurang lebih 1,8 ya. Tapi kalau kalian bisa dapat sovereign case itu, kalau menurut saya bisa sampai di 15. 1,8 berarti ini tambah sekitar 2,3, 2,5, kurang lebih 2,5 sampai 3 juta kalau kalian bisa sampai level 15 gitu. Makanya setiap hari menurut saya ini jangan pernah sampai skip. Ya, di KVK sebelumnya saya sering skip, tapi di KVK ini saya ada sih beberapa kali skip pas kalau misalnya lagi perang ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai skip guys, karena biar ketika pas 4 kebuka ataupun nanti ke pas ke-5, ke pas 6, kalian tuh crystal questnya jaraknya, jalannya udah jauh dan kalian bisa dapat tambahan kristalnya tuh sangat-sangat lumayan ya. Jadi ini kalian harus kejar banget ya, kejar banget kalau menurut saya. Nah, yang kedua setelah dari crystal quest adalah dari yang namanya barbarian chaining ya, barbarian chain ya. Jadi ini yang saya lakukan ya, ini saya lakukan. Jadi kebetulan di KVK ini ketika pas 4 kebuka, baru pas 4 kebuka saya udah nambah kurang lebih 720-an lah. Kill point-nya udah nambah kurang lebih 720 juta. Ya, 720 juta. Nah, ini ya salah satunya juga kalian harus menggunakan kristal dengan baik, menaikkan tag dengan baik. Nah, ini jadi saya bahas juga nih, barbarian chaining itu apa? Jadi barbarian chaining adalah kalian menggunakan cuman 70 AP ya, tapi kalian bisa membunuh langsung 4 barbarian nih. Kalau di sini hingga 4 barbarian ya, dengan menggunakan Richard dan YSG. Nah, kalau menurut saya ini sudah menjadi suatu kewajiban ya, guna kalian mendapatkan tambahan kristal dan juga ini guys, kristal tag ya, dan juga kalian untuk menyelesaikan 800 barbarian sebelum pas 4 kebuka. Oke. Nah, jadi kalau saya adalah sistemnya setiap hari sebisa mungkin saya chain terus ya, chain terus. Jadi saya nggak pakai 5 march untuk bunuh barbarian, tapi saya nge-chain dengan menggunakan AP yang ada. Kemudian saya ambil rune juga yang AP 15%, 10 sampai 15% ya. Boleh AP dipakai kalau lagi event. Ya, eventnya itu event apa guys? Jadi event misalnya kalau kita lihat kayak sekarang kan lagi event nih ya. Sekarang nih lagi event dapat ini. Nah, ini boleh lumayan walaupun tapi ya nggak terlalu banyak. Misalnya kalau event yang ini guys, yang dapat pokoknya dengan bunuh barbarian misalnya low heart trial, kemudian yang strategic reserve, ya itu dapat tambahan kan, atau enggak lagi MGE, kalian ngejar MGE. Nah, itu kalian boleh pakai 5 march untuk ngejar bunuh barbarian sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dari barbarian ini menurut saya sangat-sangat lumayan banget ya. Kita contoh ya, kita lihat ya. Jadi ini guys, saya nge-chain ya. Ini di level 46, 42, 43, 43, 42. Memang kalau di sebelum pas 4 kebuka kalian levelnya 42, 43, 43, 42. 46 paling sekitar Holy Site. Holy Site ya, sekitar Holy Site ada level 46-nya. Nah, dapatnya kalian bisa lihat nih, ini 505 kristal. Ini sudah dengan tambahan tag yang baru yang nanti saya akan bahas. 505 kristal beserta 164.000 resource pack, dapat material juga. Oke. Kemudian ini 450 lagi, dapatnya tambahan speed up 20 menit. Dapat material juga, dapat ini apa? Resource. Ini 450 tambahan 20 menit. Jadi satu barbarian nilainya tuh kurang lebih 450 kristal. Kalian dapat 450 kristal plus 20 menit plus dapat ini kalau gold aja ini nilainya tuh kurang lebih 75.000 gold ya. Kalau kayak ini kalian bisa dapat 100 gem, kalian bisa dapat 100 menit ya, 100 menit dari satu barbarian dari sekali chain loh. Dari sekali chain ini banyak banget dapatnya ya. 100 menit kemudian dapat lagi 152 resource food ya. Jadi ini kalau total aja nih dengan saya nge-chain 70 AP dengan cuman pakai 70 AP saya bisa dapat 500 450. Anggaplah 500 kali 5 450 kali 1 2 3 4 5. Itu udah dapat tambahan 2000 kristal per 70 AP. Speed up minimal itu 20 menit minimal, berarti udah dapat tambahan 100 menit minimal dari 70 AP. Dan juga dapat tambahan resource itu sekitar 150.000 per resource ya, berarti kurang lebih 70 AP saya dapat 750.000 resource ya, food wood. Kalau gold ya setengahnya ya. Jadi ini menurut saya lumayan banget, belum lagi kalau dapatnya yang 5 menit nih. Ini kan 5 kali 20. Kalau ini 1 kali 20 ya.
kemudian belum lagi tambah material. Jadi menurut saya Barbarian Chaining AP kalian paling bagus tetap habisin di Marauder. Kalau AP tetap paling bagus habisin di Marauder. Nah tapi kalau ini guys, kalau apa namanya, kalau udah masuk ke DLK kalian paling bagus tuh Chaining. AP-nya digunakan kalau lagi event, yaitu MGE atau Strategic Reapers ataupun Loha Trial. Nah saran saya tiap kali kalian ngechain nih, contoh ya, saya ngechain minimal 1, 2, 3, 4. Ini 5, ini 4, ini 2 doang. Minimal kalau bisa kalian 3. Pokoknya kalian cari daerahnya tuh yang 3 ya. Yang 3, minimal 3, 3, 3. Menurut saya itu udah enak banget kalau 3, 3, 3, 3. Nah, saya udah kasih hitung-hitungan guys. Saya udah coba ngitung ya. Jadi kurang lebih dengan kalian ngechain itu Honor Roll pun bisa ngejar juga. Gunanya buat apa? Kalian untuk dapat top 20. Kalau buat kalian yang bener-bener ngejar, apalagi kalau kalian menang sampai ke Kingsland, itu sangat membantu banget buat ngejar dapetin koin, tambahan conquest koin ini. Menurut saya itu bagus banget kalau kalian bisa buat beli blueprint ataupun buat beli legendary city skin, ya kan, bisa pakai ini gitu. Nah ini buat ngejar guys. Jadi saya sendiri ini modal nge-chain, saya belum pakai AP, belum pakai 5 trup untuk hajar barbarian. Saya cuma modal nge-chain aja, tapi bukan saya mainin sendiri, ada yang mainin juga ya. Jadi ini lumayan banget, di Alliance saja saya dapat ranknya rank 3 ya untuk sementara ya. Jadi ini pun ya, jadi saya udah ngitung kemarin kurang lebih ketika pas 4 kebuka itu saya di angka kurang lebih sekitar 25.000 sampai 30.000 Honor Point, dimana satu barbarian itu 10 Honor Point. Jadi saya udah ngitung, setiap kalian mendapatkan 10.000 Honor Point ya, itu kalian kurang lebih berarti bunuh 1000 barbarian. Oke, 1000 barbarian. Oke. Nah, dari 1000 barbarian yang kalian bunuh, oke, berarti kalian mendapatkan tambahan itu speed up. Saya ngitung kurang lebih dapat kalau 1000 ya, 1000 kali 20 menit berarti ya. Enggak. Iya 20 menit satu berarti pokoknya dari kristal kalian udah dapat 450.000 kristal ya, 450.000 kristal. Kemudian kalian juga sudah mendapatkan speed up-nya itu sekitar 1 bulan kalau nggak salah dari 1000 barbarian. Nah 1000 barbarian dengan kalian chain itu bisa dibilang saya nggak pernah pakai AP-nya cuma dikit banget, malah cenderung AP-nya terus bertambah karena pada barbarian fort ya. Dan nanti saya jelaskan cara chain barbarian yang enak tuh seperti apa. Oke. Nah, kemudian kalian pakai rune juga ya, menurut saya pakai rune juga untuk AP, kemudian pakai recharge YSG. Jangan lupa recharge-nya dipakein equip. Kenapa? Karena di awal-awal tag kalian masih belum terlalu bagus. Takutnya resource-nya nanti build hospitalnya terlalu tinggi. Jadi lebih baik kalian pakai equip, dan itulah mengapa menurut saya kalian bisa lihat ya di top rank Lost Canyon ini kenapa mereka pada pakai Richard Constantine, masih pakai Richard banyak banget nih. Richard lagi. Ya selain bagus karena mereka memang menggunakan equipnya juga di Richardnya. Ya sehingga mereka pakai untuk chain barbarian juga. Ya, jadi memang sekarang metanya udah pasti kalian kalau nggak mau ketinggalan kalian harus chain barbarian. Lumayan kalau menurut saya ketika kalian mencapai. Kayak saya sendiri, saya kurang lebih dapat tambahan 1 juta kristal ya. Kurang lebih 1 juta kristal itu dari chain barbarian sebelum open pass 4. Oke. Nah, kalau kalian mau lebih ekstrim, kalian jago multitasking, kalian selain Richard YSG bisa pakai juga Theodora. Karena Theodora pun skillnya itu bisa kayak YSG ya, bisa muter. Mana nih? Theodora. Oh, gue belum buka ya. Udah kayaknya kemarin. Nah ini, ya skillnya lumayan juga buat mancing ya. Ini bisa kalian misalnya pakai aet atau lohar ya, tapi pastinya dia bakal lebih sering pulang. Jadi ini bisa ditarik guys, seperti ini ya, bisa kalian tarik. Nah, jadi tarik nanti kena nih ya. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah Crystal Quest. Yang kedua Barbarian Chaining, di mana itu sangat tariknya jangan jauh-jauh guys. Kalau tariknya jauh-jauh jadinya nggak kena seperti ini. Nah, kayak gini. Biar ini dapet nih, kena juga jadinya. Nah, jadi kurang lebih Barbarian Chain Crystal Quest itu buat tambahan kristal. Kemudian jangan lupa Bastion. Ya, sekarang dengan sistem yang baru, Bastion itu kalian bisa reset sampai 5 kali guys. Ya, sampai 5 kali.
Ya, jadi sekali reset bisa 5 kali dan saya biasanya selalu saya ngejar yang nambah favornya itu 2 kali lipat ya. Jadi kalau yang Alliance Teknologi saya udah pasti reset, donate 1000 wood, pokoknya donate RSS saya sudah pasti reset ya, dan juga misalnya yang contribute ini material saya sudah pasti reset. Jadi kalau dapat training tuh sekarang nggak terlalu banyak dapat training, tapi kalian tuh paling banyak tuh dapat yang donate saya pokoknya reset semua ini. Nah, Getter ini saya jalanin pokoknya yang dapat favornya 2 kali lipat biar Bastion kalian naik levelnya cepet ya. Jadi kalian harus reset terus, sering-sering login, apalagi kalau kalian misalnya sambil chaining Barbarian sekalian reset Bastion. Sekalian juga kalian tuh melakukan yang namanya fogging kalau kalian di KVK Heroic Anthem, bersihin fog ya. Makanya kenapa saya bisa dibilang chainin barbariannya juga lumayan karena nggak bosen ya, karena sekalian fogging, sekalian chain barbarian, sekalian reset bastion. Jadi biar kalian naik level bastionnya tuh cepet banget. Contohnya nih, kayak saya, harusnya saya termasuk yang paling lumayan. Ini di hari keberapa ya LK? Ini kurang lebih mungkin di hari udah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Tapi ini saya udah di angka 90,5% di mana bastionnya itu rata-rata sudah 888, ini 7 6 7 ya. Jadi rata-rata udah di atas level 7 dan kalian naikinnya itu sebisa mungkin yang misalnya contoh nih, saya reset pasti yang ini guys. Ya karena ini dikit lagi udah mau naik ya kan. Jadi langsung nambah 0,5. Jadi langsung nih guys kita reset. Ini cuma nambah 96 dan donate ini kita reset. Ini kita reset lagi. Pokoknya sampai bisa dapat defeat Barbarian atau Barbarian Fort ataupun Getter ya kan, ataupun training. Nah, itu baru kalian jalanin. Kalau cuman gini-gini kalian skip aja guys, mendingan skip. Nah, udah cuma 5 kali. Nanti dia akan cooldown dan dia akan ngecas sampai 5 kali lagi. Ya kan, which is itu kurang lebih berarti sekitar 1 jam lah. Setiap 1 jam kalian login untuk reset. Tapi kalau kalian sambil chain Barbarian ya lumayan bisa ngechain plus fogging juga sambil fogging gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu Bastion reset terus fogging naik. Oh ya, jangan juga ini ketika kalian misalnya naikinnya cepet, selain kalian naikin bastionnya jadi cepet nih guys ya, kalian bisa lihat dapat 400.000 udah dalam waktu cuman 21 jam kurang lebih. Selain dapetin naikin bastionnya cepet, kalian juga dapat kristalnya tuh 2 kali lipat istilahnya, lebih banyak ya, 2 kali lipat lebih banyak. Jadi saran saya pokoknya kalian harus reset terus. Makanya ini saya masih 14-15, masih ada 14 kali buat ngerjain karena saya reset terus ya. Getter rune ini dikerjain aja guys. Tapi saya biasanya saya kerjain nih, misalnya contoh ya, yang ini nih saya pasti nanti kerjain nih karena ini 900 doang, kurang 900. Kalau ini kan kurangnya 1000 berarti nanti. Ini kurangnya 600 berarti dikerjain dulu. Pokoknya yang kurangnya paling dikit saya kerjain duluan guys. Saya reset duluan di situ. Oke. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bastion ya. Jadi 3 itu menurut saya yang paling utama ketika kalian untuk mendapatkan kristal. Dan jangan lupa ada yang namanya Kaukaruak. Ini ketika terbuka ya, kalian harus menyelesaikannya secepat mungkin ya, secepat mungkin. Jadi ini sekarang setiap kalau dulu kan kemarin kita dapatnya itu langsung ya kristal jebret full. Kalau ini dia tiap dapat kristal juga tapi lebih sedikit, tapi setiap jamnya dia generate kristal juga kayak di Crystal Mine ya. Dan ini jangan sampai kalian lupa collect ya. Ini cuma nampung selama 24 jam doang, abis itu dia udah nggak generate lagi. Jadi kalian harus collect, jangan sampai kelupaan karena ini baru, pasti banyak yang sering kelupaan saya yakin ya. Pokoknya ketika hari ini kebuka kalian harus langsung cepet-cepet selesaiin. Nah jadi itu guys ya, yang menambahkan kristal paling banyak menurut saya, yang membuat kalian ketika pas 4 bisa lebih efektif adalah itu, dari Bastion, kemudian Barbarian Chaining dan Crystal Quest ya kan, dan juga sama Kaukaruak. Oke. Nah jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara mendapatkan kristal yang banyak. Untuk teknologinya ya, teknologinya nanti saya akan bahas di konten selanjutnya setelah ini. Tapi saya akan bahas juga pokoknya di konten ini bagaimana kalian mendapatkan kristal sebanyak-banyaknya. Dan ini satu tambahan sedikit, map fogging ya, map ini Lost Kingdom map, saran saya kalau kalian memang sekalian chaining Barbarian ini jangan dipakai guys
jangan dipakai untuk buka fogging, sayang banget karena ini satu Lost Kingdom itu dapetin tambah 5 menit speed up. Ya, jadi kalau kalian buka 200 ya berarti saya dapat tambahan 1000 menit speed up-nya. Nih kita coba aja buka semua ya. Terus ya, kurang lebih dapat tambahan 1000 menit. Ini lumayan banget. Jadi daripada kalian pakai buat buka kabut, mendingan kabut kalian bukanya manual, kalian reset bastion, kalian chaining barbarian. Kalau menurut saya 3 itu harus kalian lakukan sebelum pas 4 kebuka, dan juga jangan lupa Crystal Quest sama Barbarian Fort ya. Jadi sekalian kalian login, sekalian nge-chain, sekalian Barbarian Fort, bisa fogging juga, questing bastion reset juga. Jadi menurut saya kerjaannya multitasking. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, terutama yang baru masuk KVK. Dan di konten selanjutnya saya akan bahas mengenai teknologi terbaru. Ini menurut saya ya nanti saya akan jelaskan mana aja yang baiknya kalian naikin duluan, karena ternyata sedikit ada perubahan. Dan dari konten sebelumnya saya udah bikin kontennya, kalian bisa lihat juga sebenarnya. Ini linknya saya sertakan di atas ini ya, kalian bisa lihat. Tapi nanti saya akan tambahin sedikit perubahan batasan sampai mana kalian bisa mentoknya itu di mana mentoknya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di live stream dan konten berikutnya. See you.